sebagai posisi kedudukan Ikatan Keluarga Biak sebagai organisasi sosial masyarakat yang terdaftar resmi di Kesbangpol. Itulah 4 rekomendasi yang kita lalui setelah raker dan hari ini setelah musda, dan hari ini kita ada pada raker. Ada 2 tugas yang harus kita selesaikan dalam tahun 2022, diselesaikan dalam suasana sukacita, yaitu Natal. Dan setelah Natal kita akan membuat laporan. Pada hari ini kami berterima kasih atas seluruh undangan yang hadir bersama dengan kita. Mengapa IKB Kabupaten Kerong selalu mengundang seluruh keluarga, ikatan keluarga yang ada di Kabupaten Kerong dan juga seluruh Forkopimda yang ada, dan spesial untuk Dewan Adat Kerong selalu kami undang. Karena pertama yang perlu saya jelaskan sedikit bahwa dalam raker sebentar kita akan menetapkan, kita punya program prioritas tahun 2023 dan mengesahkan kita punya rensra untuk 5 tahun. Teman-teman pimpinan ikatan dan ketua lembaga adat juga Forkopimda yang hadir, dalam hal ini juga ada Bapak Kapolres mewakili. Selalu kami mengundang semua kita ini sebagai bagian dalam satu keluarga besar yang hidup bersama-sama di Kerong. Kerong menjadi rumah bersama, rumah besar, rumah bersama kita. Dan di sini kita membangun komunikasi, membangun kekeluargaan, karena Bapak Ibu, masyarakat atau keluarga besar Biak di Kabupaten Kerong ini, mereka ini telah kawin dengan perempuan Biak saja. Ini ada yang kawin dengan Bapak Ibu punya keluarga, ada yang kawin dengan orang Manado, ada yang kawin dengan orang Toraja, ada yang kawin dengan orang Sulawesi, dari Makassar dan sebagainya. Ada yang kawin dengan orang Kerong. Makanya kita orang sebentar akan menetapkan, kita punya program ini, salah satunya kita adalah konsolidasi dan pendataan, karena kita akan mendata orang Biak yang kawin ke dalam dan kawin keluar. Dengan adanya kekeluargaan bersama seperti ini, supaya kita menjaga rumah besar di Kerong ini dalam suasana kekeluargaan bersama. Satu saat kita sudah ada dalam satu ikatan keluarga bersama begini. Saya tahu saya anak nanti minang orang Toraja kan sudah ada ketua IKT, atau mungkin ada yang urusan dengan ketua Kawanua, ya saya sudah bisa koordinasi. Dalam arti ini orang Biak juga kawin di mana-mana. Jadi ini sangat penting. Saya mengundang kita hadir itu bagi satu keluarga. Ini benang biru yang terjalin untuk kehidupan bersama, untuk membangun hidup bersama-sama berada di Kerong, dan kita semua dilindungi oleh Dewan Adat Kerong. Kenapa kita lapor diri? Karena orang Biak juga banyak yang kawin dengan orang Kerong, kawin ke dalam dan kawin keluar seperti itu. Sehingga terima kasih karena kami selalu mendapat posisi yang baik, perhatian dari Dewan Adat Kerong untuk membangun komunikasi kehidupan keluarga kita. Kemudian kenapa ada pimpinan-pimpinan bank yang saya undang? Karena apa? Dalam rancangan program ini, dalam rancangan program sebentar, ada program-program prioritas penting yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat. Berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, ada pimpinan-pimpinan bank yang kami undang untuk memberikan materi yang berkaitan dengan pengembangan usaha-usaha masyarakat di wilayah perkampungan. Dan juga kami ada minta dinas koperasi untuk menyampaikan materi di sini.
Nah, nanti sebentar kalau mereka hadir memberikan materi, ini sangat penting untuk Ikatan Keluarga Biak dan juga kita yang hadir, bahwa itu penting dalam penguatan, memberikan SDM. Edukasi itu sangat penting dulu kepada kita untuk memahami tentang potensi-potensi pengembangan ekonomi yang ada di sekeliling kita di mana kita berada. Nah, sehingga ini penting saya sampaikan bahwa kenapa ini diundang. Kemudian juga dari Polres, dari Bapak Kapolres ada yang mewakili, ini juga penting. Nanti sebentar juga kita minta waktu sedikit untuk menyampaikan tentang perkembangan kondisi yang keamanan yang ada di Kerum dan hal-hal yang dihimbau kepada masyarakat. Karena apa? Kita akan menjelang hari raya ke Natal dan Tahun Baru nih. Paling banyak kita nanti bisa lihat ada kejadian-kejadian sana sini. Ada laka lantas, ada yang lain-lain dan lain-lain. Karena apa? Nah, ini yang harus kita juga dengar apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Kemudian ada organisasi-organisasi kepemudaan yang saya undang. Dalam hal ini ada Ketua SDM. Ini karena apa, ada anak-anak pemuda Biak yang ada di setiap wilayah-wilayah gereja, jemaat dan kampung-kampung yang ada. Sehingga ini juga penting menjadi pembinaan bersama. Sehingga satu saat kita bisa punya komunikasi dan informasi menyangkut pemuda-pemuda dalam rangka bagaimana kita membina mereka di dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna untuk generasi muda. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya pentingnya undangan yang kita undang di hari ini, karena ada ikatan yang secara tersirat itu sudah terjadi. Seperti itu. Kadang kalau kita tidak bisa bersama-sama seperti ini, nanti pada saat ada masalah baru kita ketemu. Jadi ini bagian dari laporan yang saya sampaikan kepada kita semua di pagi hari ini dan menjelang siang, dan khusus untuk seluruh pengurus dan ikatan keluarga Biak, bahwa Raker 1 ini kita akan menetapkan program-program kita. Nah, tadi dari firman Tuhan sangat baik bagi kita, mengingatkan kita, terima kasih Pak Pendeta, bahwa segala sesuatu Tuhan menciptakan dunia ini awal mulanya, dan segala sesuatu yang dimulai dari awal itu ada kekurangan-kekurangan dan ada hal yang belum beres, masih amburadul banyak. Nah, sehingga saya mau sampaikan untuk kita hari ini bahwa dengan proses perjalanan kita mulai yang dari waktu lalu sampai sekarang, kita sudah menuju ke kesempurnaan. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kita sudah ada dalam tahapan organisasi, tahapan proses dari sebuah ikatan keluarga. Kita ada pada Raker dan kita akan masuk ke tahap berikut dan berikut. Mengapa? Kita berjalan dan menyesuaikan dengan perkembangan modern, tetapi kita tidak meninggalkan kultur, budaya, identitas, jati diri kita sebagai orang Biak di Kabupaten Kerum. Kita ada di sini mempertahankan identitas bersama-sama dengan hidup bersama dengan masyarakat besar adat Kabupaten Kerum. Kita dinaungi, diberikan kamar yang sama dalam rumah adat sebagai bagian anak-anak adat yang tinggal bersama-sama dengan pemilik wilayah adat Kerum. Untuk itu di mana selalu kami mengundang ketua Dewan Adat sebagai bagian di mana kami ada tinggal bersama dengan masyarakat adat dan kami dilindungi oleh masyarakat adat. Itulah bagian daripada laporan yang perlu saya sampaikan supaya ke depan kami tidak jenuh-jenuh untuk bisa ada berkoordinasi. Untuk masyarakat pengurus Ikatan Biak, hari ini kita akan memutuskan program registrasi